dia kalau marah juga ya wajar juga lah ya. Yang kedua, ketiga itu tidak semuanya bisa menerima dengan keadaan gitu loh. Pasti adalah bagian daripada hidupnya tuh ingin memiliki seutuhnya gitu ya. Terus karena dia sudah dikasih iming-iming bahwa dia akan menjadi istri satu-satunya mungkin ya. Secara beliau itu kan sudah memberikan bukti bahwa dia mau menuntut cerai gitu ya ke istri pertama. Antara Fadlun sama Helwa itu ramainya tudingan publik terkait pernikahan Habib Bahar bin Smith dengan Helwa Bahmid yang disebut berakhir dengan penelantaran membuat sorotan semakin mengarah pada struktur rumah tangga Bahar. Tekanan itu mendorong istri pertama Fadlun Balgoits muncul di podcast Dr. Richard Lee untuk memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa dalam pernikahan Bahar tidak ada keharusan meminta izin istri pertama selama proses akad. Meski menurutnya lebih baik dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Fadlun menilai anggapan bahwa istri pertama wajib mencarikan pasangan tambahan adalah sebuah kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Dalam perbincangan tersebut, Fadlun menegaskan bahwa pernikahan Bahar dengan perempuan lain tetap sah meski dilakukan tanpa persetujuannya, dan hal itu sudah dipahami sejak awal. Ia menyebut bahwa setiap pernikahan yang terjadi bukan sepenuhnya atas inisiatif Bahar, melainkan sering diawali permintaan atau kebutuhan pihak perempuan. Fadlun juga menekankan bahwa bahaya sesungguhnya justru muncul dari opini publik yang menggiring narasi seolah Bahar sengaja menyembunyikan pernikahan dan menelantarkan istri-istrinya. Istri pertama yang harus memilih. Ada memang yang seperti itu juga. Tapi kan pernikahan juga ini kan suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin pun nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Bukannya katanya harus ada izin istri pertama? Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih istri kedua, ketiga maksud secara negara mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam. Mohon maaf ya, saya belajar ini Kak sekali ya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh? Boleh, nggak masalah. Oh nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh? Tetap sah kan? Tetap sah? Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan? Itu nggak hoax. juga sih, nggak harus juga sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Naik pamor harus jatuhin suami ya. Ada seorang wanita yang dimana dia mau naik pamor tapi harus jatuhin suaminya. Gue mengenyampingkan deh yang suaminya pendakwa atau yang dia merasa dimadu atau apa, gue menyampingkan itu dulu deh. Fokus gue di sini adalah dia mau naik pamor, mau naik kelas, tapi harus ngefitnah suaminya dengan informasi-informasi yang tidak valid. Sampai dipanggil ke podcast terkenal yang ada di Indonesia. Terus kalau sudah naik kelas, sudah menjadi terkenal, apalagi tujuan mau kamu cari? Kalau mau naik pamor pakai cara yang benar, jangan pakai cara ngefitnah suami. Apalagi nginformasiin hal yang belum valid tentang suaminya. Gue bukan mau ikut campur, tapi menurut gue ini adalah penyakit yang bisa menular ke istri-istri lain. Ya ilah Helwa Bahdim, baru kayak gitu aja udah ngeluh, nangis-nangis, podcast sana sini, ngapain? Nafkah dari Habib Bahar kurang, 12 juta setahun loh itu, dari November 2024 sampai November 2025. 12 juta masih kurang juga Helwa. Ya lu cukup-cukupin lah, makanya jangan nontonin Nagita mulu. Sekali-kali tontonin tuh konten 10.000 di istri yang tepat. Asam lambung dah lu. Maksudnya 10.000 di istri yang tepat itu dia udah dapat lauk, udah dapat sayur, udah dapat sambal, makan enak lah. Ini lu makan pakai nasi sama es teh manis doang. Berarti apa? Emang lu aja yang gak becus ngurus keuangan. Lu bayangin 12 juta setahun loh Helwa, 1 juta 1 bulan. Kalau kita bagi per harinya berarti sekitar 30 ribuan. Sisanya kemana aja duitnya? 10.000 udah dapat lauk, nasi, ya kan, sambal, makan enak. Lalu cuma makan es teh manis doang. 20 ribunya lagi kemana? Harusnya lu itu bersyukur
dinikahin sama seorang Habib Bahar, bos. Buset dah. Gue yakin banget ya di luar sana banyak banget yang antri. Walaupun mau makan batu, yang penting jaminannya surga. Paham nggak? Wah, oh ya, memang tuh. Besti, kalian udah nonton belum podcastnya Dr. Richard Lee yang baru? Yang soal perseteruan antara Helwa sama Fadlun, istri daripada Habib itu. Nah tadi itu udah tayang trip pertamanya yang kemudian kasih hak jawab kali ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku gini, aku nggak bisa nyalahin istri pertamanya kalau dia marah-marah gitu, murka sama si Helwa itu. Soalnya wajar gitu. Terus tadi dia membeberkan bukti-bukti transferan bahwa suaminya itu menafkahi gitu. Total itu tadi jumlahnya 32 juta. Berarti kalau dibagi 12 tuh sekitar 4 juta. Katanya itu tidak termasuk untuk yang dikasih cash. Kayak kasih cash bla 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 aja. Kira-kira total mungkin 6 sampai 7 juta sebulan. Soal cukup gak cukup itu relatif ya, gimana gaya hidup seseorang kalau aku bilang. Tapi kalau untuk 4 juta kayaknya bakal tambah sulam ya. Terus kalau si Helwa itu ya, dia tuh definisi cantik tapi ganteng ya gak sih? Dia kalau marah juga ya wajar juga lah ya. Yang kedua, ketiga itu tidak semuanya bisa menerima dengan keadaan gitu loh. Pasti adalah bagian daripada hidupnya tuh ingin memiliki seutuhnya gitu ya. Terus karena dia sudah dikasih iming-iming bahwa dia akan menjadi istri satu-satunya mungkin ya. Secara beliau itu kan sudah memberikan bukti bahwa dia mau menuntut cerai gitu ya ke istri pertama. Antara Fadlun sama Helwa itu apa yang mereka lakukan itu wajar kalau aku bilang. Ya kita lihatlah sampai mana ketemu saling lapor-laporan ya. Polisi makin pusing ya. Dari skincare, kemudian rumah tangga. Besti, menurut kalian itu Habibnya salah banget? Kalau kita kembali ke fitrahnya agama, sebenarnya kan sah aja kan punya istri 4 ya. Cuma menurut aku nih ya, mohon maaf ya, adil itu susah. Berat banget dunia akhirat. Kira-kira beliau akan kasih statement gak sih? Soalnya kan sampai sekarang belum ada statement ya. Tapi satu lagi nih Besti, yang mengusik pikiranku adalah gini. Pas di podcast itu kan dia cerita bahwa yang membeli barang-barangnya dia waktu pindah itu adalah orang di mana tempat dia biasa laundry. Maksud aku. Kan kita laundry itu mahal ya, walaupun itu mungkin laundry kiloan gitu. Tapi kan tetap mahal Besti gitu loh. Lebih murah kalau kita istilahnya nyuci sendiri gitu. Mendingan beli mesin cuci kataku, nyuci sendiri dah. Pakai mesin cuci nggak capek ya, cuma tinggal nyuci terus nanti tinggal dijemur gitu. Terus setrika biar ada kegiatan hari-hari. Mungkin karena dia anak perempuan satu-satunya, ini wajar juga ya, satu kewajaran ya. Saya sebagai orang tua juga akan begitu. Ibunya ini memang ingin memanjakan anaknya gitu. Jadi pengen di-treat like a princess. Jadi baju laundry ya kan. Ngurus anak harus ada bantu ngurus. Nggak struggle seperti ibu-ibu yang lain gitu yang istilahnya baru punya bayi kan mereka kadang ngomong sendiri, ngurus sendiri, dan harapan ibunya pasti tinggi apalagi dia istilahnya menikahi seseorang yang terkemuka gitu. Bayangan dia kan, ini anak gua bakalan enak nih hidupnya. Tapi mungkin jauh dari harapannya beliau. BTW aku muslim ya, namaku doang Maria ya, tapi aku muslim dari Brojor. Aku udah muslim ya, bukan mualaf Besti. Seperti itu. Sudah ya, aku mau tidur karena besok aku mau nengokin mama. Jadi ini datang istri pertamanya Habib dan juga santrinya Habib untuk memberikan klarifikasi atas statementnya Helwa. Kenapa Habib nggak datang? Karena Habib lagi dakwah. Istri pertama Habib ini memang tahu kalau misalkan Habib ini nikah dengan Helwa. Memang saat itu si istri pertama lagi pisah ranjang sama Habib. Dan dikonfirmasi kalau memang istrinya Habib ini ada 3. Ada pernyataan Helwa kalau misalkan si Habib ini punya istri lagi dari Kalimantan, padahal istri dari Kalimantan itu adalah istri kedua Habib sebelum Helwa. Menurut istri pertama, Habib ini tidak kasar. Terus Dr. Richard tanya dong, kok kalau misalkan tidak kasar pernah ada kasus KDRT? Nah, istri pertama ini menjawab, itu tuh kasus kekerasan terhadap orang yang godain istrinya. Menurut santrinya juga, Habib ini baik, perhatian. Istri pertama juga membenarkan kalau misalkan si Helwa ini nikah siri sama Habib, dan membantah pernyataannya si Helwa yang bilang kalau misalkan pernikahannya itu tidak boleh membawa HP atau HP-nya disita. Yang HP-nya disita itu hanyalah tamu undangan. Kalau keluarganya Helwa itu boleh kok foto-foto, boleh kok bawa HP, dan bahkan nikahannya itu mewah. Istri pertama juga membenarkan kalau misalkan Habib ini memang waktunya tuh kurang buat istri gara-gara dakwah kan, dakwahnya tuh banyak di mana-mana, dan harusnya istri tuh mengerti menurut istri pertama. Habib juga kecewa sama Helwa karena si Habib ini dibilang mau kondo, padahal Habib tuh selalu TF uang ke Helwa. Santrinya bahkan tuh disuruh buat ngejagain Helwa karena si Habibnya lagi dakwah, dan mobilnya pun standby di rumahnya Helwa kalau misalkan Helwa mau pergi kemana-mana. Kata santrinya nih, Helwa itu di rumah cuma main HP doang, tidur doang, yang bersih-bersih ngurusin rumah itu santrinya. Dibilang susah padahal kulkas selalu full, mereka aja yang males masak menurut santrinya. Istri pertama juga ngebantah nih kalau misalkan si Helwa ini kontrol kandungan itu ditemenin kok sama si Habib. Nah pas lagi lahiran memang Habib gak nemenin gara-gara Habib lagi sakit, kata istri pertama. Menurut istri pertama, Helwa tuh kayak gini gara-gara Helwa tuh gak terima kalau Habib itu punya istri lain, sementara waktu itu ngakunya Habib gak punya istri, dan Helwa nuntut waktu lebih ke Habib.
Dokter Richard ini nanya kenapa nggak ngomongin baik-baik, datengin aja gitu kan, kenapa harus saling serang di sosmed. Menurut istri pertama tuh enggan ketemu Helwa gara-gara kurang suka sama si Helwa. Habib juga kesel sama Helwa gara-gara Helwa tuh lagi hamil malah keluar nggak pakai kerudung ketemu artis-artis. Istri pertama juga bawa bukti-bukti transferannya si Habib pada Helwa dan juga ibunya. Ada juga bukti jalan-jalan, bukti makan-makan, bukti azanin anaknya Helwa dan lain-lain. Menurut santrinya nih, Helwa tuh nggak bertanggung jawab sebagai seorang istri gara-gara nggak ngurusin Habib, kerjanya tidur doang, main HP doang, dan berasa ratu di rumahnya nyuruh-nyuruh santri. Kata istri pertama juga, banyak nih cewek-cewek yang ngantri ke Habib minta dinikahin sama Habib. Menurut istri pertama, kalau misalkan suami mau nikah lagi tanpa izin istri tuh nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya izin. Kata istri pertama juga mungkin nanti ada pembahasan dengan Helwa dan mudah-mudahan permasalahan ini terselesaikan dengan baik. Ya, segitu aja rangkuman dari gua. Mager kalian nonton 1 jam.